Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelompok e-commerce. Di sini kita akan membahas tentang online monetary transaction. Yang beranggotakan ada Bagas Primus Ramadan, ini ada Pak Raihan. Untuk materinya silakan disimak. Bentar. Transaksi kredit card. Transaksi kredit card. Transaksi kredit card adalah proses di mana pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk membayar barang ataupun jasa. Saat transaksi dilakukan, penerbit kartu kredit membayar pedagang atas nama pemegang kartu, dan pemegang kartu kemudian bertanggung jawab untuk membayar kembali penerbit. Untuk melakukan transaksi kartu kredit, pemegang kartu harus menunjukkan kartu kreditnya kepada merchant baik secara langsung melalui telepon maupun online. Pedagang kemudian memproses transaksi dengan menggesek kartu. Masukkanlah detail kartu secara manual atau menggunakan gateway pembayaran. Untuk transaksi online, setelah transaksi diproses, pemegang kartu akan menerima tanda terima dan merchant akan menerima pembayaran dari penerbit kartu kredit. Penting untuk diingat bahwa transaksi kartu kredit dimiliki biaya dan suku bunga tertentu, dan penting bagi pemegang kartu untuk tetap memantau pembayaran mereka untuk menghindari utang yang bertambah. Kelebihan dan kekurangan transaksi kredit card. Kelebihan dan menggunakan kartu kredit card adalah praktis, bisa digunakan untuk keperluan darurat, dapat digunakan di luar negeri, memiliki tingkat keamanan yang baik. Kekurangan dari menggunakan transaksi kredit card adalah memiliki suku bunga, terdapat biaya-biaya lain, dan aturan yang ketat. Manfaat menggunakan transaksi kredit card. Transaksi lebih praktis, tersedia beragam promo dan diskon, pengeluaran lebih tercatat dengan baik, membantu dalam kondisi darurat, poin kartu kredit bisa ditukar untuk berbagai kebutuhan. E-wallets. E-wallets adalah aplikasi transaksi keuangan yang dapat digunakan di perangkat mobile dengan internet sebagai perantara. E-wallet merupakan dompet digital yang memiliki beberapa kegunaan, antara lain untuk transaksi online, membayar tagihan, membeli pulsa, pakai data, internet, TV kabel, hingga investasi. Dompet digital juga bisa digunakan untuk menyimpan uang untuk kemudian ditransfer ke rekening bank atau tarik tunai. E-wallet menyimpan riwayat transaksi keluar dan masuk menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya e-wallet Indonesia, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Manfaat e-wallet, transaksi lebih cepat dan praktis, penyimpanan uang yang aman, menawarkan banyak promo, terhindar dari uang palsu, dapat mencatat riwayat transaksi. Alternate Customer Payment Options. Alternate Customer Payment Options adalah metode pembayaran alternatif didefinisikan sebagai cara membayar barang atau jasa yang tidak dilakukan melalui skema tunai atau kartu utama atau Visa, Mastercard, American Express. Ini termasuk kartu prabayar, pembayaran seluler, dompet elektronik, transfer bank, dan pembiayaan instan beli sekarang bayar nanti. Metode pembayaran alternatif semakin populer karena perusahaan teknologi, keuntungan raksasa teknologi telah memasuki ekosistem pembayaran, memberi konsumen cara yang lebih cepat dan nyaman untuk melakukan pembelian dan mengirim uang ke teman dan keluarga. Selama tahun ini, metode pembayaran
alternatif diperkirakan mencapai hampir 55% dari transaksi e-niaga global. Metode pembayaran alternatif yang banyak dikenal konsumen dan pedagang meliputi PayPal, Apple Bayar, Alipay, Klarna, Paysafecard. Digital currency atau mata uang digital juga dikenal sebagai cryptocurrency adalah bentuk mata uang yang hanya ada dalam bentuk digital atau elektronik dan menggunakan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi serta untuk mengontrol pembuatan unit baru. Tidak seperti uang tradisional, mata uang digital beroperasi secara independen dari bank sentral dan bersifat terdesentralisasi. Bitcoin adalah mata uang digital pertama dan paling terkenal dibuat pada tahun 2009 oleh orang atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sejak itu, ribuan mata uang digital lainnya telah dibuat dengan beberapa yang paling populer adalah Ethereum, Litecoin, dan Ripple. Peer-to-peer payment smart card. Kartu pintar pembayaran peer-to-peer adalah jenis kartu pintar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran langsung satu sama lain tanpa memerlukan lembaga keuangan sebagai perantara. Kartu pintar ini biasanya menggunakan teknologi Near Field Communication untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan memulai transaksi. Kartu pintar pembayaran P2P berfungsi untuk menyimpan informasi keuangan pengguna pada chip kartu yang kemudian dapat ditransfer dengan aman ke perangkat lain untuk pemrosesan pembayaran. Penggunaan dapat mentransfer uang antara kartu mereka dengan menyatukan atau dengan menggunakan aplikasi seluler untuk memulai transfer. Dilanjut boleh, silakan. Next slide. Salah satu keunggulan utama kartu pintar pembayaran P2P adalah kenyamanan dan kecepatannya. Mereka memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah, tanpa perlu uang tunai atau kartu kredit fisik. Mereka juga dapat digunakan untuk pembayaran orang ke orang, seperti membagi tagihan restoran dengan teman atau membayar barang di garage sale. Beberapa contoh populer kartu pintar pembayaran P2P termasuk Visa PayWave dan Mastercard PayPass yang menggunakan teknologi NFC untuk melakukan pembayaran near sentuh. Contoh lain termasuk aplikasi pembayaran seluler seperti Venmo dan PayPal yang memungkinkan pengguna mentransfer dana langsung dari rekening bank atau kartu kredit mereka ke pengguna lain. Secara keseluruhan, kartu pintar pembayaran P2P adalah cara yang nyaman dan aman untuk melakukan pembayaran. Dan popularitasnya diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang karena semakin banyak konsumen yang menggunakan teknologi pembayaran seluler dan near sentuh. Manfaat menggunakan kartu pintar pembayaran peer-to-peer. 1. Kenyamanan. Kartu pintar pembayaran peer-to-peer mempermudah transfer uang antar individu tanpa perlu uang tunai atau cek fisik. Kedua, keamanan. Kartu pintar pembayaran peer-to-peer dapat dirancang dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi dari penipuan, pencurian, dan transaksi tidak sah. Yang ketiga, kecepatan. Kartu pintar pembayaran peer-to-peer memungkinkan transfer instan yang bisa sangat berguna untuk pembayaran mendesak atau situasi darurat. Yang keempat, hemat biaya. Kartu pintar pembayaran peer-to-peer mungkin lebih murah daripada bentuk transfer uang lainnya. Yang kelima, pencatatan. Kartu pintar pembayaran peer-to-peer dapat memberi pengguna catatan yang jelas tentang semua transaksi. Lalu di sini kita membahas tentang micropayment, pembayaran mikro. Pembayaran mikro mengacu pada transaksi keuangan kecil, biasanya melibatkan jumlah uang yang sangat kecil. Transaksi ini biasanya terlalu kecil untuk diproses melalui sistem pembayaran tradisional seperti kartu kredit, transfer bank, atau cek, dan seringkali dilakukan menggunakan platform pembayaran digital. Pembayaran mikro dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membeli konten digital seperti e-book, musik, atau game, atau untuk memberikan sumbangan amal kecil. Mereka juga sering digunakan dalam periklanan online.
di mana periklanan membayar sejumlah kecil kepada penerbit untuk setiap klik atau tayangan. Sistem pembayaran mikro biasanya dirancang agar cepat, aman, dan berbiaya rendah, menjadikan sangat cocok untuk transaksi seluler dan online. Platform pembayaran mikro yang populer antara lain PayPal, Venmo, Stripe, dan Square. Untuk poin berikutnya, membahas tentang B2B transaction. Transaksi B2B, business to business, adalah transaksi komersial antara dua bisnis atau organisasi. Dalam transaksi B2B, satu bisnis menjual produk atau layanan ke bisnis lain, bukan menjual langsung ke konsumen. Transaksi B2B dapat melibatkan berbagai macam produk atau layanan, termasuk bahan mentah, barang jadi, teknologi, perangkat lunak, layanan konsultasi, dan banyak lagi. Transaksi B2B biasanya lebih kompleks dari transaksi B2C, bisnis ke konsumen, karena seringkali melibatkan negosiasi kontrak, membangun hubungan bisnis jangka panjang, dan mengelola operasi rantai pasokan dan logistik yang sedang berlangsung. Transaksi B2B dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pasar online, penjualan langsung, dan jaringan pengadaan. Selanjutnya ada e-billing. E-billing juga dikenal sebagai penagihan elektronik. Adalah proses pembuatan dan pengiriman tagihan, faktur, atau laporan secara elektronik. Alih-alih menggunakan metode berbasis kertas tradisional, e-billing dapat dilakukan melalui berbagai saluran elektronik seperti email, portal online, dan aplikasi seluler. Ya, e-billing ini menawarkan manfaat bagi bisnis pelanggan. Untuk bisnis e-billing mengurangi biaya percetakan. Yang kedua, ongkos kirim dan biaya pemrosesan yang terkait dengan penagihan berbasis kertas tradisional. Yang ketiga, e-billing juga mempercepat proses penagihan dan meningkatkan arus kas dengan memungkinkan pemrosesan pembayaran yang lebih cepat. Yang keempat, e-billing juga mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan penagihan berbasis kertas. Bagi pelanggan, e-billing memberikan kemudahan dan mengakses tagihan dan faktur secara online kemana saja, dari mana saja. Pelanggan juga dapat dengan mudah melacak riwayat pembayaran mereka dan menghindari resiko kehilangan atau salah meletakkan tagihan kertas. Untuk mengimplementasikan e-billing bisnis biasanya membutuhkan perangkat lunak atau layanan khusus yang dapat menghasilkan tagihan elektronik dan mengirimkannya dengan aman kepada pelanggan. Pelanggan juga harus memiliki akses saluran elektronik yang diperlukan untuk menerima dan membayar tagihan mereka secara elektronik. Seluler dan mengelola layanan perbankan. Hal ini dapat mencakup antara lain memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, membayar tagihan, dan mengelola investasi. Ada dua cara untuk mengakses perbankan online, melalui browser web di komputer atau melalui aplikasi perbankan seluler di ponsel cerdas atau tablet. Kedua opsi tersebut menawarkan fungsionalitas serupa, tetapi aplikasi seluler dapat menyediakan fitur tambahan seperti autentikasi biometrik dan kemampuan untuk menyetor cek menggunakan kamera perangkat. Untuk menggunakan perbankan online, nasabah biasanya perlu membuat rekening dari bank mendaftar untuk layanan perbankan online. Hal ini mungkin melibatkan pembuatan nama pengguna dan kata sandi, atau pengaturan PIN, atau autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Setelah masuk nasabah, dapat mengakses informasi akun mereka dan melakukan berbagai transaksi perbankan. Perbankan online seringkali tersedia 24/7, menjadikannya cara yang nyaman untuk mengelola keuangan dari mana saja. Untuk menggunakan perbankan online, nasabah biasanya perlu membuat rekening bank, mendaftar dari layanan perbankan online. Hal ini mungkin melibatkan pembuatan nama, kata sandi, PIN, autentikasi biometrik, sidik jari, pengenalan wajah. Dan ini juga tersedia 24/7, menjadikannya cara nyaman untuk mengelola keuangan dari mana saja dan kapan saja. Baik, berikut adalah materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu filenya kalau mau